Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatil a'malina wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda wa rahmah wa khatimin nabiyyina wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui sebelum kita melangkah pada pembahasan atau yang perlu kita sampaikan nanti, senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan beberapa kenikmatan sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita bisa menimba ilmu, kita bisa bermuajahah bil wujuh dalam keadaan sehat wal afiah tanpa ada haral suatu apapun. Kedua kalinya sholawat beserta dengan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kehadiran Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia kelak sampai di yaumil kiamah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelumnya mohon maaf kalau seumpamanya dalam peneltaan kata saya kurang berkenan, mungkin karena kami saka wong Jawa, dadi seumpamane ada campuran bahasa nggih sepunten nggih. Jadi pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia sebenarnya sama saja. Perlu awake dhewe mengerti, kita hidup di dunia ini perlu yang namanya syukur kepada Allah karena telah mendapatkan beberapa nikmat-nikmat yang telah disampaikan, yang telah kita terima, sehingga pada kesempatan bulan yang penuh berkah di bulan Ramadan 1446 ini kita bisa menjalankan ibadah sholat fardu, ibadah puasa, ibadah sholat tarawih, dan juga ibadah tilawatul Quran dengan nikmat, dengan semangat, dan juga dengan barokah. Sehingga perlu kita semua menyaksikan ataupun mensyukuri seraya dengan firman-Nya Allah yang berbunyi, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita mempunyai banyak nikmat seperti nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan, maka kita serayanya untuk selalu bersyukur kepada Allah. Toh kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, inna adzabillah syadid, sesungguhnya nikmat-nikmat ataupun balasan dari Allah akan lebih pedih daripada nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini, syahrul ramadhanal ladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa huda wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan yang penuh berkah Ramadan Karim ini, kita disunahkan ataupun kita diwajibkan untuk membaca surat-surat Al-Qur'an, karena sesuai dengan firman-Nya Allah ataupun hadisnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibih. Bahwasanya ketika orang tersebut membaca Al-Quran, orang itu mendalami ayat-ayat isi daripada Al-Quran, fa innahu ya'ti syafi'an li sahibihi yaumal qiyamah, maka orang tersebut, Al-Quran tersebut akan datang pada orang tersebut seraya akan mensyafaati pada dirinya. Sehingga pada bulan yang penuh berkah ini, syahrul ramadhanal ladzi unzila fil Qur'an, pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana Allah turunkan ayat-ayat suci Al-Quran dari langit Lauhil Mahfuz menuju langit bumi pada hari 17 Ramadan, bulan Ramadan. Sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini tak lain kita selalu mengharapkan syafaatnya, selalu mengharapkan barokah daripada bulan Ramadan dan juga daripada Al-Quran tersebut. Toh juga perlu kita ketahui, tidak lain boten namung awake dhewe kita selalu mengadakan puasa Ramadan, kita selalu berpuasa dan sebagainya, tidak tentu tanpa ada suatu hal yang membatalkan
puasa. Sehingga ketika kita berpuasa, serayanya orang-orang yang telah melakukan puasa, kita harus bisa menjaga perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang bisa menghilangkan amalan-amalan ibadah puasa. Seperti halnya ketika kita bisa membatalkan puasa, kita harus bisa menjaga perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Apakah itu? Perlu tahu. Satu, ada 9 golongan, 9 lubang yang perlu kita semua tutupi, yang perlu kita semua cegah. Yang pertama apa? Yang pertama telinga ada 2, ya kan? Mata juga ada 2. Terus kemudian hidung ada 2, jumlahnya sudah ada 6. Ada mulut ada 1, jumlahnya ada 7. Yang kedua apa? Pengen tahu. Nah, kalau pengen tahu ya lihat saja punya kamu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui 7 dari golongan tersebut, serayaknya kita harus bisa menjaga yang namanya memasukkan sesuatu ke dalam lubang tersebut. Misal, pada saat bulan puasa mas, saya telinganya gatel, terus kemudian saya coroi dengan corok ataupun dengan alat yang bisa memasukkan, menghilangkan kotoran telinga. Apakah ini membatalkan puasa mas? Tentu membatalkan puasa. Karena apa? Karena salah satu itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga. Misal lagi mas, kalau umpamanya mata saya sakit, terus kemudian saya kasih obat mata insto, apakah ini juga membatalkan puasa mas? Tetap membatalkan puasa. Karena apa? Karena itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang 9. Kalau seumpamanya dalam kita beraktivitas sehari-hari, misal kita berak, tentu kita membutuhkan yang namanya cebok, ya kan? Terus kemudian kalau seumpamanya demikian, apakah orang yang cebok, apakah orang yang membersihkan duburnya akan membatalkan puasa? Bahwa ketika orang yang berak akan menghirup sebuah duburnya itu akan mengkap cara bahasa Jawanya seperti itu, sehingga akan meresap air tersebut. Apakah membatalkan puasa? Kalau kita tidak bisa berhati-hati, puasa kita tidak akan berhasil. Puasa kita cuma laghun, adanya cuma nganggur, adanya cuma kita mendapatkan lapar dan juga haus. Sehingga ketika ada seperti itu apa? Seperti itu kita harus lebih berhati-hati untuk tidak lebih membasuh kepada lubang-lubang dubur, sehingga cukup dibersihkan dengan rata saja. Misal di sini mas, kalau seumpamanya saya ada suara imsak dan imsak. Pada saat itu ada seorang suami istri pasutri sedang berhubungan jenis. Kalau seumpamanya pas waktu imsak tersebut memasukkan sesuatu pada lubangnya seorang perempuan, apakah membatalkan puasa atau tidak? Kalau dengan catatan seperti ini, catatannya kalau seumpamanya imsak sudah berkumandang, terus kemudian orang tersebut itu selalu melakukan yang namanya hubungan intim tersebut, kalau langsung dicopot itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Akan tetapi ketika ada suara imsak, tapi dia selalu malah diterus neben sampai metu maninya misal, itu malah membatalkan puasa. Tapi dalam konteks ini sehingga kita bisa melihat betapa agungnya pada bulan Ramadan ini. Satu poin pertama yaitu adalah jangan lupa kita meninggalkan yang namanya membaca Al-Quran. Yang kedua juga kita harus bisa melihat perkara yang membatalkan puasa. Yang nomor 3 yaitu adalah hal-hal yang bisa menghilangkan pahala daripada kita menjalankan bulan puasa. Satu catatan yaitu adalah padu utawa bertengkar. Itu adalah salah satu hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya pahala pada bulan suci Ramadan. Mungkin segitulah sedikit penjelasan atau ilmu yang bisa kami tularkan kepada seluruh hadirin. Mungkin semuanya bisa mengambil sebuah hikmah, yaitu pelajaran di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu adalah pelajaran betapa agungnya kita mengamalkan ilmu di bulan suci Ramadan, dan juga betapa agungnya pahala-pahala yang ada di bulan suci Ramadan. Semoga dengan pertemuan ini tidak lain untuk bisa lebih memberikan kesemangatan kita untuk beribadah. Semoga ibadah kita selalu diberi kelancaran, kesuksesan, sampai dengan akhirnya kita mendapatkan predikat husnul khotimah dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.